Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar algoritma ya. Algoritma itu penting di dalam pemrograman ya. Saya akan ulang mengenai algoritma ya. Saya akan jelaskan dulu mengenai algoritma. Kita lihat algoritma adalah langkah-langkah terbatas yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, sekarang kita cari ya apa masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana mencari nilai FPB dari bilangan ya menggunakan PHP. Sebelum kita buat algoritmanya ya, baiknya kita cari tahu dulu apa FPB itu ya. Oke, kita baca dulu. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar ya. FPB biasa digunakan untuk menyederhanakan bilangan pecahan ya, seperti yang kita pelajari dulu lah ya di SD atau SMP ya. Cara kerja dari FPB adalah mencari bilangan bulat positif yang dapat membagi habis dua buah bilangan atau lebih. Oke, itu pengertian dari FPB. Oke, sekarang kita buat algoritmanya ya. Ya, sebelumnya saya mau ceritakan ya, dulu kita belajar mencari FPB itu menggunakan yang namanya, kalau nggak salah, pohon faktor ya, pohon faktor. Kali ini kita mau buat untuk mencari FPB nya versi kita nih ya, versi kita dengan algoritma yang sesederhana mungkin kalau bisa ya, kalau bisa. Oke, ini dia algoritma hasil coret-coret ya. Di algoritma itu yang formal itu buatnya pakai flowchart ya, pakai flowchart. Tapi untuk pemula ya, atau praktisi sendiri mungkin ya, senang juga menggunakan algoritma narasi ini. Oke, kita namai algoritmanya FPB. Langkah-langkahnya untuk mendapatkan FPB ini adalah 5 ya, ada 5. Pertama, masukkan dua buah bilangan A dan B, kemudian cek bilangan terkecil antara A dan B, lalu simpan dalam variabel terkecil ya. Jadi A atau B yang terkecil disimpan ke dalam variabel terkecil. Kemudian buat perulangan dengan variabel I menurun dari terkecil sampai tak terhingga ya. Jadi dia akan menurun, misalkan A nya yang lebih kecil, misalkan A nya 5 ya, 5 akan menurun sampai 1 ya, karena kita harapkan bulat positif ya, minimal berarti minimal 1 ya. Kemudian pada setiap iterasi perulangan ya, saat dia berulang, iterasi itu pada saat dia berulang, cek A modulus I ya. A moduluskan dengan I ini ya, apakah sama dengan 0, dan B modulus I apakah sama dengan 0 ya. Bahasa kitanya ini pengecekan bilangan itu habis dibagi sama I nya apa enggak gitu ya, sesuai dengan definisi FPB tadi. Jika iya, perulangan pun berhenti dan I nya tadi yang memoduluskan A dengan B yang ketemu ya, dua-duanya habis dibagi, maka si I nya tadi adalah FPB. Oke, ini programnya ya, program FPB tadi udah jadi ya. Mungkin lain waktu saya akan buatkan programnya real time lah ya. Oke, inilah hasil terjemahan dari algoritma tadi ya. Algoritma itu jika harusnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Ini langkah pertamanya, memasukkan dua buah nilai, kemudian ini pengecekan mana yang lebih kecil ya, kemudian yang terkecil itulah yang menjadi I yang akan menurun ya, berulang menurun. Kita gunakan perulangannya menggunakan while ya. While ini kalau dibahasakan bahasa Indonesia artinya adalah selagi ya. Selagi $A persen $I tidak sama dengan 0, atau $B persen $I tidak sama dengan 0 ya. Saya ulangi ya, dia akan berulang selagi $A modulus $I tidak sama dengan 0, nggak habis dia dibagi, otomatis pasti bukan FPB ya. Atau
dolar B modulus dolar I ya tidak habis, atau tidak sama dengan 0, udah pasti dia bukan FPB. Maka langkah selanjutnya adalah turunkan I nya, I minus minus ya, turunlah I nya sampai ketemu dolar A ini dimoduluskan dengan I, itu akan habis ya, ya, jika habis keduanya dibagi sama I nya, maka FPB nya adalah si I nya ya, si I nya. Apakah mungkin nggak ketemu FPB nya? Pasti ketemu ya, minimal adalah 1. Oke, inilah hasilnya ya, FPB dari 48 dan 18 adalah 6 ya. Oke, saya mau sedikit ajarkan mengenai trace ya, trace. Nah, sebelumnya saya akan kasih pendapat bahwasanya perulangan ini bagian program yang sensitif gitu, atau susah lah untuk pemula ini. Perulangan ini cukup sulit gitu. Karena apa? Karena perulangan ini, perintah di dalam perulangan ini ya, atau perulangan itu sendiri ya, itu kalau salah sedikit saja itu imbasnya ya salah semua gitu. Makanya saya akan ngajari satu teknik ya, namanya trace lah ya, kita trace. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita telusuri apa yang terjadi di dalam perulangan itu. Nah, bagaimana menelusurinya atau trace-nya? Saya gunakan echo ya, jadi kalian bisa gunakan echo, kalian cetak nilai-nilai yang berubah itu, bisa kalian amati ya, untuk memastikan kode programnya bekerja dengan benar. Baik, untuk latihan lah ya, karena kalau belajar program itu kalau hanya mengikutin kurang ya, maka harus ada latihan. Dan latihannya sederhana aja, cukup selesaikan masalah ini menggunakan for ya. Kalau ini menggunakan while, coba selesaikanlah menggunakan for. Oke, itu saja latihannya ya, supaya semakin mahir. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe.